Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, saat semua yang Allah muliakan, satu kebahagiaan di pagi hari ini Allah pertemukan kita semua. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena kebetulan pagi hari ini baru pulang dari Gontor, saudara semua. Dan sebelum saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dari Ta'aruf Nafsi, Ismi Husnai Sabah Khalid. Nama saya Husnai Sabah Khalid. Saudara semua boleh panggil saya Husna. Saya kebetulan dahulu dengan Ustadz Ja'far, Ustadz Robi satu kelas di Ma'had Khadimus Sunnah. Di angkatan pertama. Alhamdulillah diperkenankan oleh Ustadz Juwana untuk mengajar. Nah, mohon maaf di pagi hari ini belum bisa menampilkan wajah saya kan kebetulan ini sedang di perjalanan di kereta. Baik, alhamdulillah saat ini semua di setiap hari Selasa dan Kamis insya Allah kita akan membahas kitab Silsilatul Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini bahasan terkait dengan ilmu sorof. Nah, jika di pertemuan kemarin bersama Ustaz Ja'far, asatidz semua belajar ilmu nahu. Nah, ini kita akan belajar ilmu sorof. Dalam bahasa Arab, dua ilmu ini adalah kunci. Mustahil bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik tanpa menguasai ilmu nahu dan sorof. Jika nahu itu berkaitan dengan perubahan-perubahan di setiap akhir kata, nah kalau sorof itu berkaitan dengan bentuk. Dan bahkan dalam bahasa Arab ini ilmu yang paling penting itu bagi ghairun natiqin, bukan penutur Arab asli itu sorof, karena memang 75% bentuk kata dalam bahasa Arab itu adalah sorof. Nah, insya Allah jadi di pertemuan hari ini sampai ke depan di semester ini, asatidz semua akan mempelajari sorof ini bersama saya. Namun sebelumnya, saudara-saudara semua, saya ingin berkenalan dulu nih yang bersama yang sudah hadir. Tapi mungkin nggak semua ya, nanti insya Allah mungkin sisanya dilanjut besok. Sebelum kita mempelajari kitabnya langsung, saya ingin berkenalan dulu nih, ta'aruf dulu. Baik, coba Ustadz Abdi Tri Sulisyo. Hadir Ustadz? Hadir Ustaz. Asli dari mana Ustadz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ini Ustaz, Belitang di Sumsel. Oh, Masya Allah. Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan Ustaz. Masya Allah. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, Ustaz? Dikit-dikit Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Semoga Allah mau berikan melanjut. keistiqomahan ya. Nah, ya, semoga Allah berikan keistiqomahan dan kesabaran. Syukran Ustaz. Ustaz tadi, Masya Allah. Sekarang Ustaz Ari Sopandi. Hadir Ustaz? Saya yang merasa tertinggal. Hadir Ustaz. Hadir. Asli dari mana Ustaz? Dari Bandung Ustaz. Ini saya kayak kenal Ustaz Aris. Dari Bandung, sebelah mananya Ustaz? Di Ranca Ekeknya Ustaz. Oh, Ranca Ekek. Oh, Masya Allah. Pernah belajar bahasa Arab Ustaz? Ustaz Aris? Sedikit-sedikit Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Naam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz Aris, naam, syukran. Sekarang coba Ustaz Delvi Afrialdo. Hadir? Ustaz Delvi. Hadir Ustaz. Asli dari mana Ustaz Delvi? Dari
Dari Depok Ustaz. Dari Depok, oh Masya Allah. Aktivitas apa sekarang, Ustaz Delpi? Sekarang santri Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Ya, Santi, Insya Allah semakin kuat bahasa Arabnya, ya, semakin dibantu. Karena Amin. memang di Khodimus Sunnah ini agak panjang ya perjalanan asatidz semua, itu 3 tahun. Dan ini baru kelas dasarnya saja. Nah, memang Khodimus Sunnah takhusus di ilmu hadis. Jadi nanti dimulai semester 3, 4, 5, 6 sudah mulai fokus ke ilmu hadisnya. Nanti asatidz semua pun akan belajar ilmu balaghah. Namun saya rasa ya tentu 1 tahun ini untuk dasar bahasa Arab ya cukup, tapi untuk benar-benar memperdalami tentu waktu yang terlalu singkat. Ya jangankan 1 tahun, 3 tahun mempelajari ilmu hadis itu tentu singkat, tapi setidaknya ini sangat bekal yang baik sekali yang saya rasakan ya, mendapatkan manfaat banyak sekali dari Khodimus Sunnah ketika dulu jadi santri ya. Nah, syukron Ustaz, barakallahu fiik. Coba Ustadz Pandu Prasojo. Hadir Ustaz Pandu. Hadir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ustaz? Saya dari Malang Ustaz. Oh Masya Allah. Dari Malang. Aktivitas apa sekarang Ustaz? Mengajar Ustaz. Oh Masya Allah. Pernah belajar bahasa Arab Ustaz Pandu? Belum pernah Ustaz. Oh Alhamdulillah. Nah, semoga Allah berikan keistiqomahan ya, sabaran. Amin. Baik. Nah. Kemudian coba Ustadz Hamzah. Hadir Ustaz? Hadir Ustaz Hamzah. Baik, alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Dari Banjarbaru, Kalsel Ustaz. Oh Masya Allah. Pernah belajar bahasa Arab sebelumnya Ustaz? Sedikit Ustaz, tapi udah lama. Ya. Aktivitas apa sekarang Ustaz? Alhamdulillah ngajar Ustaz. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, kemudian syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz Satrio Yuda. Hadir Ustaz? Hadir Ustaz. Baik, alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Ustaz Satrio? Dari Jakarta Ustaz. Jakarta, alhamdulillah. Pernah belajar bahasa Arab Ustaz Satrio? Pernah tapi udah lama. Udah lama. Nah, baik. Nah. Syukran Ustaz. Mungkin cukup ya, nanti sisanya insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya. Saya ingin biar berkenalan beberapa lagi. Apalagi yang satu kota ya. Kebetulan saya tinggal di Cimahi. Nanti asatidz semua kalau lewat Cimahi lah, boleh hubungi saya nanti bersilaturahim. Sekarang aktivitas saya mengajar sekarang mengajar fokus di pesantren mahasiswa di Persatuan Islam nomor 27 dan masih beraktivitas jadi mahasiswa. Saya pun hari ini sedang menempuh magister jurusan akidah dan filsafat Islam di Universitas Darussalam Gontor. Gontor di Ponorogo ya. Jadi memang saya sebulan sekali pulang pergi. Nah kebetulan hari ini bertepatan saya baru pulang. Jadi dari Gontor masih di perjalanan. Saya kira dekat rumah saya tuh. Gontor dekat rumah saya. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Dulu saya setahun kemarin tinggal di sana setahun di Ponorogo, di situ di Siman. Jadi sekarang karena anak-anak sekolah di Cimahi, jadi akhirnya saya kembali lagi ke Cimahi. Baik. Nah, Mas Atidz, kita akan bahas kitab ini, Silsilatul Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah, bahasan shorof. Ini memang di tingkat kedua sebenarnya. Kitab ini kitab panduan ya dari Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Kitab ini bagusnya adalah lebih banyak kepada praktek. Jadi teks, membaca teks secara langsung. Jadi bentuk-bentuk kata yang dipelajari itu langsung teks. Ini bagus membiasakan sendiri.
4 kunci memahami bahasa Arab itu, Ustaz. Pertama, memahami kaidah-kaidah nahwu. Kalaupun tidak hafal tidak apa-apa, tapi dia paham, bisa diterapkan. Kedua, nah kalau untuk sorof, dia hafal bentuk-bentuk dalam bahasa Arab. Yang ketiga, dia orang yang ingin memahami bahasa Arab, dia harus mempelajari banyak kosakata. Jadi asatidz semua fokus dalam mempelajari, menghafal bentuk-bentuk kata, memahami kaidah-kaidah nahwu, kemudian rekam sebanyak-banyaknya kosakata yang sudah dipelajari. Bahkan kalau bisa, setiap hari itu cicil 3 atau sampai 5 kata Nggak jelas, Ustaz, suaranya putus-putus. Cek ketika saya masih jadi santri ya, Ustaz, itu setiap malam itu sebelum tidur itu 3 sampai 5 kata saya catat. Sekarang kan alhamdulillah ya, Ustaz semua download kitab download kamus di Play Store, kamus Arab Indonesia Ristek Muslim atau kamus Arab Indonesia bin Mahfud. Itu 2 kamus itu bagus. Nah, itu cara dan apa? Beda dengan begitu. Nah, sekarang sudah jelas suaranya? Sekarang terdengar, Ustaz. Tadi putus-putus suaranya, Ustaz. Oh iya. Iya. Kayak sedang lewat terowongan barusan. Iya, nah. Baik. Mungkin sekilas terkait dengan kitab yang akan kita pelajari. Ini ada wahadbu hadzal kitab. Hadbu itu tujuan kitab ini. Apa tujuan kitab ini ditulis? An yata'arraf ad-darisu ala siyagil af'al ats-tsulatsiyah wa ghairi tsulatsiyah minal af'al as-sahihah as-salimah mubtadi'an bil fi'li al-madhi. Di mengenal siyagil af'al, bentuk-bentuk kata kerja ats-tsulatsiyah yang terdiri dari 3 huruf. Karena memang dalam bahasa Arab kata kerja yang paling sedikit jumlah huruf minal af'al as-sahihah as-salimah, dari fiil-fiil sahih yang salim. Nanti kita akan pelajari apa yang fiil sahih, apa itu fiil salim. Mubtadi'an bil fi'lil madhi, kita akan mempelajari diawali dengan fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Li'annahu aktsaru syuyu'an wa li'annahu al-aslu fi tasrifil af'al. Karena itu yang paling banyak digunakan dan itu yang paling pokok ya dalam bentuk-bentuk fi'il itu fi'il madhi. Wa an yatamakkana min sawghil fi'li al-mudhari. Dan juga akan dipelajari bentuk-bentuk fi'il mudhari wa fi'lil amri minal af'al, dan fi'il amr. Kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan, yaitu fi'il mudhari dan fi'il amr. Minal af'al zatil qa'idah al-mutarridah wa an yalhadha ma yusibu bina al-fi'li min ziyadatin ala syakli
sawabiq atau taghayyur fil harakat wa sakanat inda tasrifi. Nanti kita akan pelajari juga sederhananya perubahan-perubahannya seperti apa ya. Nah, ini fokusnya di dalam memahami kata dasar, kata kerja dasar fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik. Kita langsung saja Ustaz supaya kita langsung mendapatkan faidah dari kitab ini. Buka di halaman 16. Sudah terbuka Ustaz? Kitabnya belum datang. Ya, belum datang ya. Insyaallah. Iya, sudah. Ya, nah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ini bisa dilihat ya halaman 16 ya. Ya. Baik. Al-kalimat al-jadidah. Ini kosakata baru. Nah, ini rekam dari tadi ya yang saya sampaikan. Ini rekam sebanyak-banyaknya kosakata. Karena memang ada yang mengatakan untuk memahami bahasa asing itu minimal itu 1.000 sampai 5.000 kata. Nah, ini kan harus banyak direkam. Nah, ini al-kalimat al-jadidah kosakata yang dipelajari hari ini. Azuma ya'zumu. Artinya agung. Yang udah punya bukunya boleh ditulis ya. Yang belum punya buku ya melamun dulu. Lihat saja dulu ya, baik. Sawab artinya pahala. Pahala. Qoruba yaqrubu artinya dekat. Kemudian haruma yahrumu haram. Khotoba yakhtubu berkhutbah. Nah, itu azuma agung, sawab pahala, qoruba yaqrubu dekat, haruma yahrumu haram, khotoba yakhtubu berkhutbah. Dan ini istilah-istilah yang akan kita pelajari. Pertama auzan, wazan. Wazan itu artinya timbangan. Maksudnya adalah timbangan kata dalam bahasa Arab. Nanti akan lebih jelas ketika kita mempelajari contoh-contohnya. Auzanun itu jamak dari wazan. Harokat. Nah, fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Nah, ini istilah untuk bentuk kata kerja nanti kita akan jelaskan. Kemudian fathah, fi'il madhi ats-tsulats, kasrah, maftuh itu yang di fathah, madmum yang di dhammah, maksur yang di kasrah. Baik. Saya sudah asati semua, saya akan bacakan dulu ya. Saya akan bacakan dulu teksnya, nanti asati semua boleh ikuti bacaan saya ya. Jadi saya lebih dahulu bacanya, nanti asati semua ikuti. Boleh di-unmute suaranya supaya terdengar suaranya. Sholatul Jumu'ah. Nah, Sholatul Jumu'ah. Silakan. Sholatul Jumu'ah. Qalat Hindun. Qalat Hindun. Libniha Ibrahim. Alam ya bunayya. Annahu idza hana waqtu salat. Annahu idza Sholat. Al-jumu'ati. Harumal bay'u. Walidzalika azuma thawabul mubakkirina Baik, alhamdulillah. Qalat Hindun. Hindun telah berkata libniha Ibrahim kepada anaknya Ibrahim. I'lam, ini Hindun ya, ibunya berkata kepada
Hilanglah kita suaranya. Afwan Ustadz, suaranya diulang Ustadz. Qalat Hindun, qalat Hindun, ibniha Ibrahim. Waktu syuhad. Bayi. Suaranya hilang, Ustaz. Ustaz Firman hadir, Ustaz? Hadir, Ustaz. Nah, silakan Ustaz coba baca Sholatul Jumu'ah. Sholatul Jumu'ah. Qalat Hindun libniha Ibrahim. I'lam ya bunayya. I'lam ya bunayya annahu idza hana waqtu shalah al-jum'ati harumal bay'u walidzalika 'azuma thawabul mubakkirina ila salatil jumu'ah. Coba terjemahkan, Ustaz. Hindun berkata, Qalat Hindun, Hindun telah berkata, iya, libniha Ibrahim. Kepada anaknya Ibrahim. Kepada anaknya Ibrahim. Ya, i'lam. I'lam. Ketahuilah. Ketahuilah. Ya bunayya, wahai anakku. Betul. Annahu. Berapa sudah, Mi? Annahu bahwasannya. Bahwasannya. Idza. Apabila. Tiba. Waktu sholat. Sholat al-jumu'ah. Sholat Jumat. Sholat Jumat. Harumal bayu. Harumatu haram. Al-bayu. Haram di rumah. Ya, haram jual beli. Walidzalika. Oleh karena itu. Azuma. Agung. Yang agung. Sawab. Apa tadi sawab? Pahala. Pahala. Al-mubakkirin. Al-mubakkirina. Orang-orang yang ila sholat bergegas. Ya, orang-orang yang bergegas ya. Mubakirin itu yang segera. Pahalanya akan yang bersegera. Ila menuju sholatil Jum'ah. Sholat Jumat. Baik, alhamdulillah ya. Nah saat ini semua
kunci memahami cepat bahasa Arab itu adalah untuk membaca teks banyak-banyak. Karena memang di Khodimus Sunnah ini bahasa Arabnya targetnya itu adalah asatidz semua bisa membaca teks bahasa Arab dengan baik. Untuk apa? Nah, bagi kita seorang Muslim tentunya banyak sekali faedahnya. Kita bisa mudah memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis, kemudian memahami warisan-warisan dari para ulama yang memang warisan-warisan itu berbahasa Arab. Dalam fan-fan ilmu Islam, tentunya dalam bidang akidah, syariah, akhlak, itu kitab-kitab para ulama itu berbahasa Arab. Bahkan termasuk karya-karya para ulama dalam al-ulum ghairi syar'iyyah. Contoh misalnya dalam bidang ekonomi, politik, dalam bidang psikologi ya. Ini sebenarnya para ulama sudah banyak membuat konsep-konsep itu. Nah, ini bagi kita seorang muslim tentu sayang sekali tidak bisa menggali itu. Nah, ketika kita mempelajari, memahami bahasa Arab, nah ini insya Allah semoga bisa mengakses itu. Nah, semoga ada Allah berikan, mudahkanlah takdirnya ya, bisa berada di titik itu. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ini halamannya loncat ya. Dari halaman 15 ke halaman 17. Sudah terlihat di layarnya halaman 17? Sudah. Nah, baik. Baik, sekarang slide-nya kita mau dibesar nggak Ustaz? Slide-nya nggak kelihatan. Diperbesar ya. Kalau saya udah besar justru. Yang lainnya masih memang kecil. Sudah cukup Ustaz. Iya ya, makasih. Baik. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Fahima Ibrahim. Ibrahim memahami. Nah, Ustaz-ustaz semua, catat sebanyak-banyaknya kosakata yang tidak diketahui. Kecuali kalau yang sudah tahu jangan. Kalau yang sudah tahu jangan. Jadi catat di bukunya ya langsung di Fahima, di atasnya langsung catat Fahima misalnya. Apa artinya begitu. Di Fahima. Fahima Ibrahim, Ibrahim memahami ma apa-apa qalathu ummuhu yang dikatakan oleh ibunya. Ma qalathu yang dikatakan ummuhu oleh ibunya. Wa kharaja dan ia keluar minal baiti dari rumah. Wa dakhalal masjidah dan ia masuk masjid. Wa bakkara ma'al mubakkirin dan ia bergegas ma'al mubakkirin ma'a bersama al-mubakkirin. Tadi apa al-mubakkirin artinya apa? Orang-orang yang bergegas. Orang-orang yang bergegas. Maka kemudian ia sholat, maksudnya kepada Ibrahim ya. Ia sholat tahiyatal masjid. Sholat tahiyatal masjid. Wa qara'a dan ia membaca syai'an. Syai'an itu boleh diterjemahkan sesuatu, boleh minal Qur'anil Karim wa indama dan ketika lissolati untuk sholat. Wa khotobal imamu dan imam berkhutbah. Wa sami'a Ibrahim al-khutbata wa dan sami'a mendengar Ibrahim al-khutbata khutbah ma'an nasi bersama annas orang-orang. Summa kemudian sholat al-faridhata sholat fardu, sholat wajib ya fardhu.
wa raja'a ila baitihi, dan dia kembali ke rumah. Coba Ustaz Iqbal, hadir Ustaz? Hadir, insyaallah. Nah, coba terjemahkan Ustaz dari Fahima Ibrahim. Fahima Ibrahimu, Ibrahim memahami maqalatul ummuhu, apa-apa yang telah dikatakan ibunya, wa kharaja minal baiti, dan kemudian kharaja keluar dari rumah, wa dakhala al masjidah, dan masuk ke dalam masjid, wa bakkara, dan bergegas ma'al mubakirina, bersama orang-orang yang bersegera, wa shalla, dan kemudian sholat tahiyatul masjidi, tahiyat masjid. Wa qara'a syai'an, dan telah membaca syai'an, sesuatu minal Qur'anil Karim, wa indama qaruba, dan ketika mendekati waktu sholat nada. Nah ini tadi artinya apa ya? Putus tadi. Memanggil. Nada memanggil. Oh, memanggil ya. Nada al-mu'adhimu, dan memanggil mu'adhin di sholati wa khatabal imam, dan imam telah berkhutbah. Wasami al-Ibrahimul, dan mendengar, dan Ibrahim mendengar khutbah ma'an nas, bersama orang-orang. Summa sholal, kemudian sholal faridhota wa raja'a ilal bait. Kemudian faridho, sholat. Iya, kemudian faridho sholat apa tadi ya? Sholat wajib ya. Sholat fardu ya, wajib. Wa raja'a, dan kembali ilal bait, kembali ke rumah. Ya, baik, dia kembali ke rumahnya. Nah, syukran Ustaz, barakallahu fi. Baik, alhamdulillah ya. Ini pertemuan pertama udah bisa menerjemahkan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kuncinya itu nanti membiasakan membaca ya. Membiasakan membaca, menerjemahkan teks. Nah, seperti itu nanti insya Allah lama-kelamaan kan semakin banyak kosakata yang dipelajari, semakin biasa menerjemahkan, nanti insya Allah biasa. Baik. Kemudian sebentar ya. Coba. Ustaz Bitman, hadir Ustaz. Ustaz Sabit, hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Nomor 1 coba baca. Sebentar Ustaz. Yang pertanyaan tadi ya. Al-as'ilah. Al-as'ilah. Mada qalat? Al-as'ilah. Mada qalat al-ummu li Ibrahim? Ya. Nomor 2. Mada fa'ala Ibrahimu ba'da dukhulihil masjid? Ya. Nomor 3. Mada hadatsa ba'da an qaruba waqtus shalah? Dah, cukup Ustaz. Coba terjemahkan Ustaz. Kira-kira apa? Nomor 1. Perkataan ibunya. Mada perkolat perkataan ummu ibu Ibrahim, ibu dari Ibrahim kepada Ibrahim. Iya, kepada Ibrahim. Kemudian yang nomor 2. Mada apa fa'ala yang dilakukan Ibrahim ba'da setelah dukhulihil masjid. Dukhul apa? Masuk. Setelah masuk masjid. Iya.
Sudah masuk Mada masjid. hadatsa apa itu? Hadatsa itu terjadi. Terjadi. Apa yang terjadi ba'da setelah an qaruba. Tadi koruba apa tadi udah? Dekat, mendekati. Betul. Koruba dekat waktu sholat. Waktu baik, sholat. Nah. Ya, nah, syukran. Saya nomor 3 apa kira-kira jawabannya? Apa yang terjadi setelah dekat waktu sholat? Bukan. Masa dekat waktu sholat tuh langsung pulang ke rumah? Waraja'a ila baitihi. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Bukan. Iya, kalau telah dekat waktu sholat, nadal muadzin. Nadal muadzinu. Iya. Di sholat. Muadzinnya dulu ya, azan. Ya, muadzinnya memanggil sholat. Nah itu ya. Madza hadatsa ba'da an qaruba waktu sholat, nadal muadzinu lis sholat wa khatabal imam. Wa nadal muadzin. Muadzin itu memanggil untuk sholat. Baik. Nah, syukran Ustaz. Coba nomor 2. Ustaz Rudi, salam hadir Ustaz. Ustaz Rudi. Ustaz Rudi hadir, Ustaz. Mungkin berhalangan ya. Ustaz Sabik. Hadir Ustaz Sabik. Hadir Ustaz. Nah, coba nomor 2 Ustaz. Ada Ibrahim ba'da dukhulil masjidi dukhulil fasalla tahiyatul masjid. Nah, alhamdulillah. Fasolat tahiyat al-masjid. Maka kemudian ia sholat tahiyat al-masjid. Alhamdulillah. Baik. Nah, saya rasa cukup ya. Sekarang, apa yang dipelajari di bagian ini? Kita sedang mempelajari al-fi'lul maldi as-sulasi. Nah, ini. Fi'il maldi. Fi'il itu kata kerja. Al-maldi yang menunjukkan lampau. As-sulasi yang terdiri dari 3 huruf. Nah, contoh misalnya kata kharaja Ibrahim dakhalal masjid ya. Kharaja Ibrahim, Ibrahim keluar. Mana fi'il madhinya? Kharaja. Dakhalal masjid. Dia masuk masjid. Mana fi'il madhinya? Dakhala. Dakhala kharaja itu adalah kata kerja madhi yang menunjukkan lampau, as-sulasi yang terdiri dari 3 huruf. Nah, contoh sami'a Ibrahim al-khutbata. Fi'il madinya sami'a. Fahima Ibrahim maqalatil khatibu. Ibrahim memahami apa yang qala yang dikatakan al-khatibu oleh khatib. Fahima fi'il madhi. Qaruba waktu sholat. Telah dekat waktu sholat. Mana fi'il madhinya? Qaruba. Azuma sawabul mubakirin. Mana fi'il madhinya? Azuma. Nah, itu semua fi'il madhi ya. Gitu. Ustaz Anurindo. Hadir Ustaz? Hadir Ustaz. Al-fi'lu artinya apa? Al-fi'lu fi'il ya Ustaz. Kata apa? Kata kerja. Kalau madhi artinya apa? Lampau ya Tad. Lampau. As-sulasi artinya apa? Sulasi 3 apa ya Tad? 3 huruf. Oh 3 huruf. Nah jadi kalau sekarang saya menyebutkan al-fi'lul madhi as-sulasi itu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Ya, begitu. Nah, kemudian ini lihat di tabel yang bagian ketiga ya, di paling sebelah kiri, harokatul wasat. Harokatul wasat itu harokat di tengahnya. Ain fi'il. Ini perhatikan. Khoroja. Huruf tengahnya apa? Ro. Ro. Berarti ro harokatnya fathah. Dakhola. Yang tengahnya apa?
Kho, fathah, betul. Sami'a, harokatul wasatnya apa? Mim. Harokatnya? Kasroh. Naam. Fahima, harokat tengahnya apa? Yadi, kasroh. Koruba, harokat tengahnya apa? Azuma. Nah, asatidz semua fi'il madhi itu jadi ada yang khoroja a, ada yang sami'a a, ada yang koruba a. Nah, itu gak ada bedanya sebenarnya. Ya meskipun nanti kalau di kitab lebih lanjut ada sedikit lah. Ya, biasanya ke makna tapi gak terlalu nilai. Nah, itu sama semuanya fi'il madhi. A, mau A, mau A. Nah, semuanya adalah fi'il madhi. Itu. Ini fi'il madhi, jadi ada 3 bentuk. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, Ustaz, siapa itu yang menentukan A, dengan A. Yang menentukan itu ya orang Arab sendiri. Penutur orang Arab menuturkan katanya seperti itu. Atau merujuk kamus. Di dalam kamus memang A, misalnya. Contoh misalnya sami'a. Ustadz keliru kalau misalnya membaca sama'a, tapi harus sami'a. Iya. Koruba misalnya saya mau koroba, keliru karena memang orang Arab menuturkannya koruba. Nah, begitu ya. Lalu seperti apa Ustadz kita supaya tahu setiap kata itu apakah A, AU, ya mau tidak mau itu semakin banyak nanti pengalaman, semakin banyak membaca, itu akan semakin banyak mengingat fi'il madhi itu bentuknya apa. Itu nanti lama-kelamaan. Saya pun asatidz semua gak dihafal itu. Karena memang sering aja, sering belajar nahwu, sering belajar sorof, sering membaca kitab, nanti hafal sendiri insya Allah. Kalau mau dihafalkan tentu itu bagus sekali ya. Nah baik, begitu. Nah kemudian di halaman 18, sudah terlihat halaman 18? Sudah, Ustaz. Al-qawaid. Nah, ini kaidah. Kurang besar slide-nya, Ustaz. Yusamma harful al-awwal. Huruf yang pertama, yusamma itu dinamakan minal fi'lil madhi, dari fi'il madhi as-sulasi. Apa itu tadi artinya fi'il madhi as-sulasi itu? Kata kerja lampau 3 huruf. Ya, kata kerja lampau yang dari tadi 3 huruf. Nah, huruf yang pertama itu disebut dengan fa fi'il. Huruf yang pertama itu disebut dengan fa fi'il. Contoh tadi. Khoroja, huruf yang pertamanya apa? Kho. Ya, sami'a. Huruf apa yang pertama? Sin. Nah, meskipun dia kho, meskipun dia sin, itu disebutnya fa fi'il. Nah, fa fi'il. Ya, fa fi'il itu jadi huruf pertama dalam fi'il madhi. Itu fa fi'il. Nah, huruf yang kedua dinamakan apa? Wa yusamma al-harfus tsani, dan dinamakan huruf yang kedua minal fi'lil madhi, dari fi'il madhi as-sulasi, ainal fi'li. Ain fi'il. Ain fi'il. Ain fi'il. Jadi meskipun hurufnya lain disebutnya ain. Contoh misalnya fahima. Huruf tengahnya apa yang keduanya? Ha. Nah, berarti kalau ha itu fa fi'il atau ain fi'il? Ainul fi'li. Ya, kalau faul fi'linya apa? Fa. Nah, begitu ya. Jadi huruf yang pertama disebut fa fi'il, huruf yang kedua disebut ain fi'il, dan huruf yang ketiga disebut wa yusamma al-harfus salis minal fi'lil madhi as-sulasi lamul fi'li, lamal fi'li, lam fi'il. Nah, jadi fa, ain, lam. Jadi saja fa'ala. Nah, itu karena memang timbangan yang sering digunakan di dalam bahasa Arab untuk menimbang kata-kata itu dengan menimbang kata fa'ala. Nah, ya contoh seperti itu. Contoh misalnya sami'a, mana lam fi'ilnya? Ain. Azuma, mana lam fi'ilnya? Mim.
Koruba. Koruba mana ain fiil? Koruba mana fa fiil? Dakhola mana lamul fiil? Lam. Nah, begitu ya. Jadi asatidz semua sudah mengenal mana fa fiil, mana ain fiil, mana lam fiil. Nah, baik. Kemudian, nah ini di huruf wal huruf as-salasah dan huruf yang 3 itu ja'at min kalimat fa'ala allati tuqabilu al-fi'l al-madhi al-sulasi. Yang kata fa'ala ini ya membentuk fi'il madhi as-sulasi. Kemudian huruf ba lil af'al al-madhiyah bagi huruf fi'il madhi as-sulasiyah salah satu auzan. Nah, tadi ya auzan. Auzan itu apa tadi artinya? Tadi di kosakata di awal timbangan. Betul. Ada 3 timbangan bihasbi harokati ainil fi'li, sesuai dengan harokat ain fi'il. Yang pertama ada fa'ala, contoh khoroja, dakhola. Jadi asatidz semua keliru kalau membaca khoroja jadi khorija, itu keliru. Kenapa keliru? Karena orang Arabnya tidak menuturkan seperti itu. Kemudian fa'ila. Nah, fa'ila. Sami'a contohnya fahima. Keliru kalau membaca misalnya nanti meskipun tidak diberi harokat baca fahama, itu keliru. Ketiga fa'ula contoh koruba azuma. Khoroja artinya apa? Keluar. Telah keluar. Keluar. Nah, dakhola artinya apa? Telah masuk. Telah masuk. Sami'a artinya apa? Mendengar. Fahima artinya apa? Telah memahami. Koruba artinya apa? Telah dekat. Ya, telah dekat. Azuma artinya apa? Agung. Ya, agung. Coba Ustadz Abdullah Azam. Hadir Ustadz? Hadir. Nah, Sad Azam. Khoroja. Ini namanya fiil apa? Fiil madi. Madi. Asulasi, arubai, asunai. Asulasi. Asulasi. Khoroja mana ain fiil? Ha. Ain fiil. Ro. Nah. Mana lam fiil? Ja. Jim. Dakhola. Boleh nggak saya baca dakhila? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kenapa nggak boleh? Emang nggak ada dalilnya. Gitu. Karena memang orang Arabnya seperti itu ya, menuturkan bahasa Arab. Nah, begitu. Kemudian azuma mana fa fiil? Ain. Nah, syukur Ustaz, barakallahu fiik. Coba Ustaz Bobby hadir Ustaz. Ustaz Bobby. Ya, Pak. Ustaz Bobby, khoroja mana lam fiil Ustaz Bobby? Ja. Nah. Dakhola mana ain fiil? Lam. Oh, ain fiil dakhola kho. Iya, nah, alhamdulillah. Sami'a mana lam fiil? Ain. Baik, ini disebut apa kata ini dalam bahasa Arab? Fiil sulasi. Ya, fiil madhi. Fiil madhi sulasi. Nah, apa madhi artinya? Madhi lampau. Sulasi. Sulasi 3. Ya, sulasi itu terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. Ya, baik, alhamdulillah. Nah. Baik, alhamdulillah. Nah, saudara semua, asatidz semua, ini kita coba masuk ke sini ya. Ini ada contoh latihan. Kita kerjakan bersama-sama ya, bareng-bareng. Contoh misalnya, ini ada al-jumlah. Al-jumlah itu artinya kalimat. Apa artinya al-jumlah? Kalimat. Jadi kalau mendengar istilah jumlah, itu kalimat dalam bahasa Arab.
Saya ulangi lagi ya, kalau mendengar al-jumlah berarti itulah kalimat dalam bahasa Indonesia maksudnya. Kalimat. Al-fi'lu fi'il harokatul ainnya kemudian ditebak. Jadi dari kalimat ini tebak mana fi'ilnya, kemudian tebak mana harokat ain fi'ilnya. Nah, ya. Contoh, ini an-namuzaj. An-namuzaj itu artinya contoh. Nih. Tadribat itu latihan-latihan. Nah, contoh. Dakhala Ibrahimu al-masjidah. Mana fi'ilnya? Dakhala. Nah, kemudian harokat ain fi'ilnya apa? Oh, fathah. Baik, nah, mudah ya. Coba. Ini koroba atau koruba bacanya? Koruba yaumil id. Betul ya. Fi'il. Apa harokat ain fi'ilnya? Harokatnya Duma. Yang kedua bawahnya bacanya gimana? Fatah. Sainun babal bait. Berarti harokat ain fi'ilnya? Fatah. Iya. Ketiga, apa ketiga? Syabi'ah. Berarti syabi'ah ya. Apa harokat ain? Kasroh. Iya, kasroh. 4. Rasa. Apa ain fi'ilnya? Fathah. Ya. Kemudian kelima bawahnya lagi. Syaraba. Nah, ini syariba. Ya. Gak apa-apa karena gak tahu tuh karena memang belum tahu. Jadi kalau ada kata syariba ini bukan jasyaroba tapi syariba. Syariba qalidun dawa. Ya. Kemudian selanjutnya bawahnya lagi. Azuma thawabus shalat. Bawahnya lagi. Haruma. Nah, untuk ini jadi jangan bukan haroma tapi harum. Coba terjemahkan. Qaruba yaumul aid. Hari telah dekat. Telah dekat sholat Idul Fitri. Ya, yaumul hari al-Id. Ya, hari raya. Ya, Qaruba yang belum tahu tulis ya. Terjemah. Kemudian Fataha Husainun babal bait. Apa artinya? Husain telah masuk dalam pintu rumah. Telah membuka Fataha artinya apa? Fataha membuka pintu Membuka. Ya, telah membuka pintu rumah. Yang Syabi'ah Mahmud. Syabi'ah apa? Mahmud kenyang. Ya. Setelah kenyang. Jalasa Amirun. Amir telah duduk. Syariba Khalidun dawa'ahu. Khalid telah minum obatnya. Nah, dawa'ahu obatnya. Syariba telah minum. Tadi ya betul. Menggunakan tambahan kata telah karena kan ini fi'il madhi. Kemudian azuma thawabus sholati fil masjid. Telah agung. Thawab tadi artinya apa? Pahala sholat di masjid. Ya. Haruma alal muslim tarkus sholat. Artinya apa? Haram meninggalkan atas orang muslim meninggalkan sholat. Ya, alhamdulillah. Baik, nah. Asatidz semua, mungkin untuk hari ini saya rasa cukup ya untuk pengantar. Ini mohon maaf karena memang kebetulan saya sedang di perjalanan dan sebentar lagi akan turun dari kereta. Nah, syukran asatidz semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini sebagai pengantar pemanasan lah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut. Ditandai ya halaman 20 kita akan latihan lagi. Ada beberapa tadribat dan latihan-latihan, dan saya sarankan nanti ada beberapa buku ya untuk sorof karena ada beberapa nanti pola yang harus dihafalkan. Saya akan tampilkan
PowerPoint untuk menghafalkan kata dalam bahasa Arab. Ini kita sama-sama menghafalkannya, dan ada buku lagi sebagai tambahan, nanti insya Allah saya akan sampaikan ya. Begitu. Baik, alhamdulillah untuk hari ini semoga aktivitas di pagi hari ini jadi keberkahan, kemuliaan untuk kita semua. Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semua dalam mempelajari al-syar'i, dan ini semoga jadi limpahan pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hanya itu mungkin untuk pagi hari ini. Dan semua subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izinillah. Amin.